Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa setia RCTV. Senang sekali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di Selamat Pagi Cirebon edisi awal pekan Senin 24 Oktober 2016. Pemirsa, topik yang akan kita obrolkan di pagi ini berkaitan dengan tidak adanya posisi wakil wali kota di sisa masa jabatannya Pak Wali Kota Pak Nasruddin Aziz. Nah, saya sudah berusaha untuk menghubungi beberapa partai politik, terutama partai pengusung ya. Namun pemirsa, hingga saat ini dan dihubungi dari kemarin tidak ada kejelasan pemirsa. Nanti akan saya tanyakan ke narasumber yang saya hadirkan di pagi ini, tokoh-tokoh muda dari Kota Cirebon pemirsa. Kemudian juga saya sudah hadirkan penulis esai-esai politik, terutama di kolom opini Radar Cirebon. Ketika Anda membaca opini di kolom Radar Cirebon, ada di situ nama yang sering aktif hampir setiap minggu ya, menulis kolom-kolom politik pemirsa. Di pagi ini saya sudah hadirkan, nanti akan saya tanyakan tentang misalnya Pak Wali Kota ini tanpa wakil wali kota, apakah dari sisi bobot politik misalnya ini menguntungkan Pak Wali Kota sendiri. Kemudian juga nanti bagaimana ketika pernyataan bahwa tidak ada wakil wali kota kemudian mengoptimalkan kinerja dari Sekda. Nah, apakah ini betul-betul akan dimaksimalkan atau memang hanya salon kecantikan kata-kata pemirsa ya. Dan untuk mengurai lebih dalam apa yang tadi saya sampaikan, di sebelah saya yang tadi saya sebutkan pemirsa ada Mas Samsudin Kadir ya, penulis esai-esai politik di kolom opini atau kolom wacana Radar Cirebon. Selamat pagi ya. Mas Kadir. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Kadir? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih Mas Kadir ya, sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di segmen ini dan juga nanti kurang lebih 60 menit ke depan sedang menunggu juga kedatangan dari Ketua Generasi Muda FKPPI Kota Cirebon, Mas Dani Jelani, yang dikontak mendadak. Oke, katanya seperti itu ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini nanti saya mengundang Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482138. Anda di sepanjang acara ini bisa juga untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui pesan pendek atau SMS. Topik yang akan diobrolkan pemirsa di pagi ini, wali kota tanpa wakil wali kota. Ya, dan Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, apakah Anda sudah memprediksi bahwa ini dengan buying time gitu ya, mengulur-ngulur waktu, boleh dibilang ini adalah waktu akhirnya habis gitu kan, setelah injury time kemarin juga akhirnya habis. Nah, menurut Anda apakah ini merupakan strategi dari Pak Aziz untuk mengulur-ngulur waktu, kemudian dia sebetulnya tidak menghendaki adanya wakil wali kota, menurut Anda? Iya, sejak awal beberapa kali di SPC ketika menghadirkan berbagai pengurus parpol, kemudian beberapa pengamat beberapa waktu lalu, sekian bulan yang lalu begitu, saya tetap kekeh mengatakan bahwa sangat sulit bagi Pak Aziz yang naik manggung menjadi E1 begitu untuk menentukan E2 dalam pengertian. Mengapa menurut Anda ini sulit gitu? Ya, pertama tentu Pak Aziz dalam konteks politik tentu Pak Aziz tidak ingin ada saingan dalam konteks kontestasi berikutnya. Karena sejak awal memang pasca naik menjadi wali kota, dilantik menjadi wali kota, Pak Aziz membuat statement yang sangat bagus ketika itu, bahwa ini awal untuk selanjutnya begitu. Artinya sudah ada Pak Aziz mewanti-wanti kita bahwa kesempatan yang berapa tahun ini ketika dari wakil wali kota menjadi wali kota kemudian tanpa orang, itu kesempatan yang baik bagi beliau untuk kemudian penokohan, kemudian memanfaatkan kebijakan dan segala macamnya, sehingga kemudian tidak ada saingan yang secara formal dilihat oleh publik begitu. Walaupun banyak tokoh yang muncul, tapi kan lembaga lain. Oke, secara tidak langsung Anda menyebut bahwa ketika ada wakil wali kota, menurut Anda nanti ini akan menjadi persaingan Pak Aziz. Secara tidak langsung begitu. Dalam banyak pilkada, termasuk pilgub, pilkada, pilwalkot begitu di mana-mana di seluruh Indonesia, selalu menjadi orang kedua itu selalu menjadi saingan oleh petahana ketika kemudian mengikuti kontestasi berikutnya di pilkada atau pilwalkot begitu. Sehingga kemudian
sengaja atau tidak sengaja, saya berpandangan bahwa ini adalah keuntungan bagi Ajis. Secara politik. Secara politik, karena tidak ada tokoh yang muncul kemudian begitu. Adapun tadi misalnya ada pemunculan sekda, saya kira fungsi sekda bukan fungsi kebijakan, itu hanya fungsi manajemen dan administrasi. Sementara kebijakan tetap di eksekutif 1-2 itu begitu. Nah, ketika dia hanya Pak Ajis, ya tentu ini bonus bagi Pak Ajis. Gitu. Oke, menurut Anda pendek kata Pak Ajis mengharapkan tidak adanya nanti di kurang lebih beberapa tahun lagi ke depan ya, di Pilwalkot tidak ada saingan yang begitu berarti gitu. Iya, dalam memanfaatkan konteks relasi kuasa dalam politik gitu. Iya, itu iya begitu gitu. Sekarang kan apalagi kemudian kalau kita lihat tidak ada tokoh baru yang muncul begitu. Ya bertambah yakinlah Pak Ajis untuk meyakinkan dirinya bahwa dan kekuatan politiknya bahwa ya ke depan kursi ini tetap gua yang punya, saya yang punya begitu. Karena tidak ada saingan tadi secara politik. Kalau di daerah lain kan kita melihat wakil wali kota itu selalu mengganti posisi wali kota atau bupati, wakil bupati ketika melantik, ketika menghadiri pembukaan acara tertentu. Sementara kalau sekarang kan one man one show. Jadi Pak Ajis dengan sendirinya melakukan kerja-kerja yang banyak itu dengan sendirinya begitu. Walaupun kita juga ada kritiknya, nanti ada kelemahannya, kenapa kemudian ini menjadi kelemahannya, itu ada poin-poinnya. Oke. Menurut Anda Pak Ajis tidak ingin adanya kerikil dalam sepatu gitu? Iya, tidak. Ya, di sisa masa jabatan ini? Nggak mesti ada, nggak boleh. Apalagi sekarang kan Demokrat saya kira tidak begitu kuat secara politik di DPRD misalnya. Saya kira dinamika di DPRD sekarang juga semakin dinamis. Apalagi kalau melihat peta politik nasional, saya kira ke daerahnya juga ada efeknya begitu. Akan ada imbas ya. Sehingga kemudian Pak Ajis tidak ingin posisi yang sekarang itu justru nantinya menghambat niatan politik ke depan begitu. Jadi tidak boleh ada kerikil dalam kecil, sepatu. jangankan kerikil besar begitu ya, kerikil kecil pun tidak boleh gitu. Dan biarkan saya kira-kira begitu ya. Biarkan saya bermain sendiri dan ke depan silakan kalau mau maju bertanding sama saya di 2018 begitu. Oke, dan silakan Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung di Selamat Pagi Cirebon, nanti bisa Anda sampaikan di 0231 482138. Anda bisa untuk pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Sudah ada pemirsa yang coba interaktif. Mas Kadir, halo? Halo, Selamat Pagi Cirebon. Halo. Selamat Pagi Cirebon, Bang Habib. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Tauhid di Kapetakan. Oh, Mas Tauhid di Kapetakan. Silakan. Apa yang Anda sampaikan Mas Tauhid di Kapetakan? Wali kota tidak adanya wakil wali kota. Itu kemungkinan Pak Ajis tidak menyukai partai pendukung. Jadi itu taktik politik Pak Ajis saja. Makanya di ranah itu maka dijagokan partai lain supaya itu ada gonjang-ganjing, intinya draw itu. Artinya saya dengan kesepakatan sumber ini taktik politik juga sebagai Pak Ajis. Nah, mohon kepada Pak Afif, saya menyimpang dengan pada perkataan begini tentang bagaimana Pak Ajis menyikapi tentang pungli. Pungli yang dikatakan kemarin narasumber itu salah. Pungli itu termasuk menyangkut dengan badan publik. Artinya badan publik punya ranah dari tempat pemerintahan desa sampai tingkat kementerian. Nah, artinya yang namanya pungli dipungut oleh badan publik artinya meminta, menawarkan. Baik. Bukan orang parkir ataupun itu kan hanya terima kasih. Itu salah tafsir itu loh. Baik. Kemarin di narasumber. Yang namanya pungli kaitannya dengan badan publik dari instansi sampai institusi. Nah, artinya badan publik itu menawarkan, meminta. Itu yang dijerat dengan pasal korupsi. Baik, Mas Tauhid. Itu aja, terima kasih Kang. Terima kasih Mas Tauhid. Ini menurut pendapat Mas Tauhid, Pak Ajis tidak suka partai pengusung. Dan pemirsa di segmen ini saya juga sudah hadirkan salah satu tokoh muda di Kota Cirebon, pemirsa, yakni Mas Dhani Jelani. Selamat pagi Mas Dhani. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Dhani? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Padahal mendadak juga nih. Ya karena kita tahu bahwa mengundang partai pengusung ini sangat susah sekali ya untuk membincang persoalan ini ya. Kemudian tadi ada Mas Tauhid di Kapetakan, tidak kemungkinan Pak Ajis tidak menyukai partai pengusung. Akhirnya dia mungkin ada strategi buying time, ngulur waktu. Akhirnya Pak Ajis ini one man show leader, berjalan sendirian. Saya ke Mas Dhani. Mas Dhani, pendapat Anda sebagai tokoh muda di Kota Cirebon nih, Pak Ajis untuk di sisa masa jabatannya berakhir ini tidak ada wakil yang mendampingi dan akan mengoptimalkan kinerja dari sekda. Pendapat Anda, Mas Dhani? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kami dari sisi masyarakat awam ya Kang, saya anggap saya masyarakat awam, memang saya hidup di lapangan. Artinya kembali lagi pada aturan main. Ya. Mekanismenya sudah diatur, tinggal sekarang bagaimana semua yang berkepentingan, karena bagaimanapun wakil wali kota ataupun wali kota sekaligus merupakan aset daripada kalau bicara partai politik. Kalau konteksnya sudah menjadi kepala daerah, saya rasa tidak ada bahwa itu orang partai dan sebagainya, adalah milik masyarakat. Masalah wakil wali kota tidak ada, kembali lagi kepada jiwa besar masing-masing partai, baik itu pengusung ataupun tidak. Jiwa kenegarawan. Artinya mekanisme ini kalau tidak dijalankan, apakah memang ada sanksi atau tidak dalam aturan mainnya? Ya, ini harus diperjelas juga. Kalau itu tidak ada sanksi, ya itu hak Pak Wali Kota gitu begitu menurut Anda. Kembali lagi aturannya diatur nggak di dalam undang-undangnya ataupun peraturan-peraturan pemerintah. Apakah diharuskan ada wakil gitu? Atau tidak? Karena jangan sampai di sisi lain, contoh DKI pernah. Kebetulan Pak Jokowi menjadi presiden, Pak Ahok menjadi gubernur. Itu mekanisme berjalan, di daerah lain pun berjalan. Nah, kalau Cirebon kontekstualnya ini ya tentunya kembali lagi ke negarawan kita, ya kepentingan. Kalau bicara masyarakat, tidak pernah di lapangan membicarakan siapa ada wakil atau siapa tidak. Biasa aja masyarakat. Biasa, justru masyarakat ingin bagaimana pemimpin daerah, khususnya Kota Cirebon ini, mempunyai kiprah, mempunyai karya, mempunyai realisasi membangun masyarakat Cirebon secara utuh. Itu saja tuntutan masyarakat. Jadi masyarakat Kota Cirebon tidak peduli sebetulnya siapa wakilnya gitu ya? Kalau bicara itu tidak ada yang harus malah malah mungkin mereka tidak tahu ya siapa wakilnya. Betul. Kalaupun memang ini adalah suara dari rakyat awal pemilihan kepala daerah, tentunya masyarakat punya hak juga untuk menuntut, ya, menuntut bahwa kami ini pernah memilih, ya, sosok si A si B. Nah, ini kalaupun ini menjadi satu tuntutan kepada masyarakat, lembaga mewakili masyarakat sendiri tidak jalan, ya, seolah-olah tidak jalan DPRD, ya. Kalaupun itu bagian dari masyarakat, ya sudahlah masyarakat sendiri kok di lapangan ataupun yang ada di warga Kota Cirebon tidak pernah ada persoalan. Yang penting sekarang bagaimana Cirebon ini menjadi bersih, tertata dengan rapi, ya. Sekarang fenomenanya justru dengan pembangunan yang sekaligus itu juga menjadikan satu kekisruhan yang tidak terkelola, ya. Jalan, jembatan, akhirnya ada kemacetannya, ini yang mungkin kurang sinergis. Mas Kadir, Anda menanggapi tadi Mas Tauhid dikepedakan bahwa sepertinya Pak Ajis tidak menyukai figur yang disodorkan mungkin di partai pengusung gitu. Anda setuju demikian, kemudian Pak Ajis melakukan strategi buying time gitu, ngulur-ngulur waktu gitu akhirnya? Saya melihat sejak awal bukan Pak Ajis itu tidak tidak mau suka dengan tokoh yang diusungkan. Saya melihatnya justru siapapun tokoh yang dimunculkan, saya kira Pak Ajis tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin? Iya. Berarti kemarin itu hanya strategi dari Pak Ajis saja? Itu hanya permainan saja. Saya sejak awal sampaikan di SP di forum yang ini. Ini hanya permainan politik. Dan pertanyaan kemudian ada apa? Apakah ini etis sebagai seorang politisi untuk melakukan hal ini? Nah, itu kan masyarakat yang menilai. Bisa sah-sah saja secara politis begitu. Cuman kan efeknya nanti ketika kemudian Pak Ajis dipertanyakan soal kebijakan daerah. Sehebat-hebatnya Ajis dalam tanda kutip, tentu saja dia punya kelemahannya. Sepaket saja punya kelemahannya, apalagi sendiri begitu. Sendiri, ya one man show itu ya. Kelemahan one man one show adalah semua yang dikeluarkan serasa baik, tapi tidak ternilai. Apalagi ketika kemudian di DPRD tidak begitu masif daya kritis dari teman-teman DPRD misalnya. Nah, karena itu menurut saya kira Pak Ajis memang sudah punya obsesi agar kemudian satu ke depan itu sendiri dalam pengertian tidak begitu kuat lah saingan dalam menentukan pilihan berikutnya. Mas Dhani, ya menurut Anda, berarti kemarin bahwa Pak Ajis bilang bahwa ini capek sendirian gitu kan, tanpa ada wakil. Menurut Anda ini itu menurut Anda hanya lipstick politik saja gitu, akhirnya kemudian memilih kupilih jalan yang berbeda mungkin kata Pak Ajis. Akhirnya dia tanpa wakil gitu, menurut Anda? Iya, namanya politik itu kan tidak bisa ditebaknya sih ya. Artinya hari ini bisa bicara A, besok 1 jam 3 jam bisa bicara B. Ya. Kembali kami menyikapi artinya kalau memang aturan main ketatanegaraan ya, kalau kita bicara kepala daerah itu kan tentunya juga harus terpenuhi ya. Apakah itu memang mekanismenya memang diatur di undang-undang, ada wakil ya. Kenapa tidak? Tadi disampaikan bahwa ini ada satu trik atau cara, itulah politik. Ya. Namun masyarakat ingin jernih melihat pada sisi positifnya. Kalaupun ya ada keluhan, ini manusiawi ya.
Saya yakin namanya kita itu manusia sosial. Tidak ada tadi dibilang bahwa satu paket pun, ya, 2 paket pun kita ada satu kelemahan. Nah ini barangkali menjadi pegangan kita masyarakat ya untuk melihat secara jernih bahwa persoalan wakil wali kota ini banyak sekali dipersoalkan oleh elit-elit politik gitu ya. Tapi masyarakat pada dasarnya tidak bicara. Namun dari sisi kelemahan atau kekurangan daripada figur seorang wali kota ya yang sekarang berdiri sendiri ya tentunya juga harus kita sikapin dengan arif, bijaksana. Artinya memang satu kebutuhan menurut undang-undang memang harus dilaksanakan, dilaksanakan. Karena apa? Kalaupun partai pengusung tentu kalaupun ini tidak dipenuhi berarti kan ada satu kepentingan politik yang tidak terpenuhi oleh mereka, asetnya itu kan, aset-aset politik. Padahal bukan aset politik, kita inginnya bahwa satu figur pemimpin itu, wali kota dan wakil wali kota itu sejalan dan sepaham. Yang ada kalaupun wali kota dan wakil wali kota itu terjadi setelah dilantik menjadi kepala daerah, justru pertentangan-pertentangan itu muncul. Yang itu tadi disampaikan oleh Mas Kadir dan ini nampaknya tidak dikehendaki oleh Pak Ajis. Dia ingin di sisa masa jabatannya itu one man show gitu ya. One man show sendirian saja gitu kan. Kemudian tidak ada mungkin yang menjadi dalam tanda petik batu kerikil politik gitu ya. Kerikil dalam sepatu terutama nanti di persaingan di 2018 di Walkot. Oke, tahan dulu dan sudah ada beberapa SMS juga yang masuk. Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tetap di Selamat Pagi Cirebon. Ya, selamat pagi Cirebon masih di hadapan Anda dan sebelum saya lanjutkan saya bacakan dulu headline dari Koran Radar Cirebon edisi hari ini awal pekan Senin 24 Oktober 2016 yang diturunkan di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa dari Liga Inggris ya, dari Premier Liga. Ya, 5 besar membara. Ini dari berita dari Liga Inggris, 5 besar membara. 5 besar ini siapa saja pemirsa? Silakan Anda bisa membacanya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Saber tak ganggu inspektorat. Satgas berantas pungli maksudnya tak mengganggu inspektorat. Tetap gerak berantas pungli. Jalankan fungsi intelijen dan operasi. Itu pemirsa. Ya, kemudian Indramayu paling siap hari ini rapat saber pungli. Nah, bagaimana daerah-daerah yang lain di wilayah Ciayu Majakuning? Silakan Anda bisa membacanya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis ya dari kota Cirebon pemirsa, kontraktor minta tambahan waktu. Minta tambahan waktu soal apa nih pemirsa? Silakan Anda bisa membacanya di halaman Metropolis. Kemudian Sekda berharap PKL tidak menghalangi. Nah, menghalangi soal apa juga nih pemirsa? Silakan juga Anda bisa membacanya di halaman Metropolis. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, melanjut berita di hari Sabtu kemarin nih pemirsa. Ya, PDI Perjuangan berang statement Lutfi. Nah, Edi Mustafa, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, justru PKB yang harus siap jadi wakil katanya ya. Itu pemirsa saling membantah kalau Lutfi inginnya bahwa PDI Perjuangan ini jadi wakil Lutfi di Pilkada atau Pilbub Kabupaten Cirebon yang akan datang. Silakan Anda bisa membaca di halaman Kabupaten Cirebon. Dan berikutnya headline dari Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di wilayah Ciayu Majakuning yang sedang kita obrolkan juga nih berkaitan di Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini. Ya, Ajis merasa kursinya digoyang. Siapa yang menggoyang pemirsa? Silakan Anda bisa membacanya di headline Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian Hanura jadi ancaman Golkar dan Nasdem. Ya, ini kemarin pelantikan Ibu En Rusmianti sebagai Ketua DPC Hanura Kota Cirebon. Nah, itu dari halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Kemudian dari halaman Pro Cirebonnya nih pemirsa.
Ya, belanja langsung turun hampir 10%. Ya, KUA PPAS 2017 direvisi, gelontorkan 10 miliar untuk SKPD wajah baru. Ya, silakan Anda bisa membacanya baik di koran Radar Cirebon maupun koran Rakyat Cirebon edisi hari ini, dan banyak sekali berita-berita yang cukup menarik lainnya yang tersaji di kedua koran tersebut. Agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda harap membaca kedua koran yang tadi saya sebutkan. Dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda untuk bergabung di line telepon 0231 482138. Anda juga bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Sudah ada beberapa SMS yang masuk nih. Selamat pagi Cirebon. Pak Ajis jika ngambil wakil, ya wakil wali kota, apalagi kalau wakilnya dari partai lain, Pak Ajis sepertinya takut tersaingi di pemilihan wali kota yang akan datang. Wassalam dari Icoy di Palimanan Timur. Ya, kemudian ada lagi SMS yang masuk. Halo. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Dengan siapa di mana, Kang? Norman Suranenggala, Mas Hafiz. Kang Nurman di Suranenggala, silakan Kang Nurman. Nurman. Ini selalu memantau SPC, Bagus. ingin berinteraktif terus. Silakan Kang Nurman di Suranenggala. Pernyataan dari Mas Kadir itu kurang tepat juga. Apa misalnya nih yang kurang tepat? Kerikil-kerikil yang besar ataupun yang kecil tentang kerikil-kerikil politik itu tidak beralasan. Karena menurut saya undang-undangnya mengatur harus ada wakilnya. Hanya saja mungkin mahar politik yang terlalu besar. Ada mahar menjadi ya. wakil Itu kerikilnya yang masuk. wali kota Cirebon. Makanya ketika partai politik berhitung dengan waktu yang sekian bulan, mereka kan berdagang kalau orang politik itu. Nggak ketemu kan. Mahar berarti. Hitung-hitungan dagang politiknya tuh nggak ketemu dengan mahar yang sangat besar itu. Berarti ada Makanya maharnya. tidak ada satupun yang berani menjadi wakil Pak Ajis. Karena dalam hal ini Pak Ajis sudah menawarkan ke Eng Charlie dan sebagainya lah. Itu bukan menjadi rahasia umum. Cuman mungkin hitung-hitungan dagang politiknya nggak ketemu dengan waktu yang sekian singkat, sekian bulan. Dan untuk mencari seorang negarawan di kota Cirebon ataupun di Indonesia seperti Syahrir, Muhammad Hatta, Bung Karno itu sangat sulit dicari di dalam masa sekarang. Karena mereka bekerja untuk partainya kok, bukan untuk rakyat. Beda dengan dulu ya Kang Nurman ya. Beda dengan dulu para politisi dan para bangsawan dulu lah. Sekarang itu mereka bekerja lebih kepada partai politiknya kok. Seidealis apapun orang ketika sudah masuk partai politik sekarang, itu bullshit. Oke, Kang Nurman. Jadi sudah nggak percaya sekarang. Jangan sampai terjadi disinubordinasi rakyat terhadap partai politik, itu akan bahaya. Baik. Terima kasih Mas Habib, Mas Tani. Terima kasih Kang Nurman di Suranenggala. Kang Nurman di Suranenggala. Itu bukan persoalan bukan persoalan kerikil dalam sepatu ya, kerikil politiknya bukan itu. Tapi ini persoalan mahar atau seperti. Ada SMS lagi yang masuk dari Darsim. Ketua Paguyuban Tukang Beca Cirebon di Kesambi. Ada paguyubannya. Kami tidak jadi soal, baik ada wali kota ataupun tanpa wakil wali kota. Tanpa kedua-duanya pun nggak jadi soal bagi kami. Karena pemimpin sekarang tidak ada kebijakan yang memihak rakyat, hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Ya betul ya. Jadi wakil nggak apa-apa kan. Dari Santoso di Palimanan Timur, egois, nggak mau ada wakil karena Pak Ajis takut tersaingi di pemilihan wali kota yang akan datang. Apalagi kalau wakilnya dari partai lain. Ini sudah pelanggaran undang-undang. Legislatif harus bertindak sesuai fungsinya, ya, lalu harus memberi sanksi pada wali kota yang melanggar undang-undang. Justru undang-undangnya tidak mengharuskan adanya wakil ya. Itu beberapa SMS yang masuk ya di pagi ini. Nanti silakan Anda bisa berinteraktif lagi atau Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS. Saya ke Mas Dani dulu. SMS demikian menurut Anda sebelum saya ke Mas Kadir. Menanggapi juga tadi opini dari Kang Nurman ya di Suranenggala tentang
bukannya ada kerikil dalam sepatu, ya kerikil politik maksudnya, tapi ini persoalan mahar, dagang politiknya katakan. Iya, saya rasa juga Kang Nurman ada betulnya, artinya jangankan sekelas Pak Kang Nurman lah, masyarakat juga sudah bukan rahasia umum lagi lah, jual beli itu terjadi di mana-mana, di semua lini ya. Namun tidak perlu kita pesimis, artinya tetap bahwa satu keinginan masyarakat, terutama mungkin Pak Ajis, mudah-mudahan dengan beliau ini sekarang sendiri ini tentunya juga ada hal pertimbangan yang memang beliau lakukan. Tapi hal ini juga jangan sampai menjadikan satu persoalan baru, akhirnya menghambat pembangunan interaktif seperti ada bahasa menggoyang posisi, kursi dan sebagainya. Ya, ini juga bagian dari politik. Menurut kami ini ya hal-hal yang memang harus disiap dihadapi oleh Pak Ajis ya sebagai wali kota. Konsekuensinya dengan tidak adanya keputusan yang diambil oleh pihak eksekutif dalam ini Pak Ajis ataupun masyarakat tadi sampai bilang bahwa langkah wali kota wakil pada baik ya. Karena itu juga harus menjadikan pembelajaran pada pihak legislatif, bagaimana peran dan fungsinya masing-masing eksekutif, apa yang diatur dalam undang-undang atau peraturan yang mengatur mekanisme adanya wali kota dan wakil, jikalaupun wali kota itu mangkat berhalangan tetap, itu kan sudah jelas ada. Nah inilah dikaitkan dengan jiwa kebangsaan, jiwa negarawan, memang ya tidak bicara seluruhnya, namun masih adalah. Mudah-mudahan generasi-generasi muda juga melihat fenomena ini juga menjadikan satu pemikiran bahwa jangan sampai terjadi kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi satu pemikiran kepada kita. Dan pelajaran juga. Pelajaran pada kita. Oke, menurut Anda Mas Kadir menanggapi tadi Kang Nurman, ya kemudian malah tidak sependapat dengan Anda, ini bukan kerikil politik, tetapi ini ada persoalan mahar ya. Kemudian juga beberapa SMS yang tadi saya baca pendapat Anda, malah ada pendapat dari Darsim, Ketua Paguyuban Tukang Beca Cirebon, anak wakile, laka wakile pada bahaya kalau seperti itu. Pendapat Anda? Saya kira tidak beda sebetulnya pendapat saya dengan Pak Nurman ya. Kerikil itu kan banyak jenisnya, baik itu sumber daya yang akan menyaingi Pak Ajis dalam konteks pilkada atau hal lain dalam konteks politik, katakanlah mahar dan segala macam namanya begitu. Tapi yang saya ini justru bukan sekedar Pak Ajis sebagai wali kota. Karena Pak Ajis wali kota tidak ada urusan dengan wakil wali kota, itu urusan legislatif dan urusan panlih begitu. Justru saya ingin bertanya ke partai politik, mempertanyakan fungsi partai politik dalam konteks menyerahkan nama begitu. Walaupun Pak Ajis juga sebagai salah satu pimpinan partai, tapi seluruh partai yang mengusung yang punya hak untuk menyalonkan itu justru kita pertanyakan gitu. Sampai di mana? Mengapa Anda pertanyakan gitu? Misalnya apa nih? Karena memang itu dalam konteks administrasi kan mereka yang punya hak untuk memberikan nama begitu. Dan mereka inilah yang mestinya memfinalkan siapa yang segera menjadi wakil begitu. Yang kemudian dimasukkan ke panli kemudian sidang DPRD dan segala macam begitu. Nah, di sini justru kita mempertanyakan kenegarawanan partai politik, elit partai politik, pimpinan partai politik dalam konteks kota Cirebon begitu. Kemudian yang kedua, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Darsim itu Tukang Beca, Ketua Paguyuban Tukang Beca Cirebon. Tentu saya tidak melihat itu sebagai pesimisme, tapi itu sebagai kritik bahwa keberadaan elit ketika kemudian tidak mengakomodasi kehendak publik, dia tidak dianggap ada walaupun dia duduk di situ. Nah, pemimpin itu bukan sekedar di mana dia duduk, tapi ada aspek lain, yaitu asas pengakuan publik. Iya, legitimasi publik itu penting, bukan sekedar legitimasi politik, legitimasi hukum, tapi konstitusi, tapi ada legitimasi publik. Ketika seorang pemimpin tidak diakui, ini sebagai alarm bagi elit politik bahwa Anda tidak punya apa-apa di mata publik. Oke. Mas Dhani, pendapat menurut Anda apakah sudah memprediksi bahwa ini sudah ada pemirsa lagi ya? Coba interaktif, Halo, selamat pagi Cirebon. Selamat pagi Cirebon. Ya, dengan siapa di mana? Mas Habib, selamat pagi Mas Habib. Iya, selamat pagi Kang. Adik saya Dani, selamat pagi, dan Mas Kadir, selamat pagi. Pagi Kang. Kang Jaja. Saya pikir wali kota melakukan tindakan yang tepat ya. Dalam arti kata dengan sisa waktu yang tidak memungkinkan untuk munculnya permasalahan yang baru tanpa wakil wali kota. Ini bisa saja Mas, asal fungsikan peran kepala dinas, fungsikan para staf ahli dan asisten sesuai tupoksi. Daripada ada wakil, justru nanti muncul dualisme tentang pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Jadi lebih baik derekan baik. Bagaimana elit-elit politik, mohon maaf.
Bagaimana elit-elit politik yang ada di Kota Cirebon termasuk Dewan mendukung kebijakan wali kota selama kebijakan itu berpihak pada rakyat. Oke. Karena yang dikhawatirkan nanti dengan sisa waktu yang ada kepentingan-kepentingan yang di luar kepentingan masyarakat. Contoh, mau wakil wali kotanya dari Golkar atau dari partai apapun. Nanti mereka akan mengutamakan kelompok mereka. Ini yang kita khawatirkan. Jadi wali kota tanpa wakil wali kota itu sah-sah saja. Fungsikan peran kepala dinas, fungsikan aparatur yang ada, struktur yang ada. Nah sekarang bagaimana tinggal para elit-elit politik yang ada, wakil-wakil rakyat yang ada, menyeting agar tidak terjadi kisruh Mas Aktif. Oke, jadi selama ini belum berfungsinya staf ahli dan kepala dinas gitu menurut Anda, Kang? Saya pikir selama ini terjadi ketimpangan. Ketimpangan. Iya kan? Artinya terjadi ketimpangan, mereka jangan sampai ada dua arah. Oke. Ya kan? Yang perlu kita ketahui, fungsikan peran sekda. Kenapa? Sekda adalah jabatan tertinggi secara karir kepegawaian adalah sekretaris daerah. Baik. Jadi saya berharap, marilah kita dukung kebijakan wali kota selama kebijakan itu berpihak pada rakyat. Baik. Sukses Mas Habib. Terima kasih. Tadi ya suaranya kayaknya seperti Kang Jajat. Jajat di sini betul. terima kasih Kang Jajat. Mendukung penuh ini wali kota tanpa wakil wali kota ya. Tahan dulu nih Mas Dhani dan Mas Kadir, dan Anda pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon. Dan di session terakhir ini saya masih membuka Anda untuk bergabung, berinteraksi, maupun Anda bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui pesan pendek atau SMS ya. Silakan Anda bisa untuk berpendapat, ya, beropini berkaitan dengan tema yang sedang diobrolkan di pagi ini pemirsa, wali kota tanpa wakil wali kota ya. Dan ke Mas Dhani. Mas Dhani, Anda tadi kan sudah bilang kemungkinan ini adalah political game, permainan politik, sehingga sengaja untuk mengulur-ulur waktu tidak ada wakil wali kota gitu. Nah, menurut Anda ini diuntungkan untuk Pak Ajis gitu menghadapi 2018? Kalau politik bicara untung rugi ya. Kalau saya enggak bicara untung rugi, artinya justru sekarang peran pemuda ya, generasi muda, anggota dewan yang masih muda, yang sekarang berkiprah lah. Kita nggak usah berebut bagaimana mekanisme wakil wali kota itu harus muncul gitu. Ya, contoh wakil wali DPRD Ibu En, ya, Mas Dhani Mardani, di situ ada Agung Supirno. Jadi kita berlomba-lomba berkiprah aja sesuai fungsi dan tugasnya. Nah di situ nanti masyarakat akan melihat ya, ya sepanjang mana bicara diuntungkan atau tidak ya sekarang juga kita lihat. Pak Aji sampai dengan periode terakhir tidak ada wakil wali kota. Nah, kita lihat masyarakat akan melihat sejauh mana peran ya berhasil tidaknya membangun masyarakat Cirebon. Nah, sekarang kita jangan polemik persoalan wakil wali kota walaupun mekanismenya ada, hanya kita lupa untuk membangun masyarakat ya. Hanya kita saling mendorong untuk mencari posisi. Ya kita berharap pada rekan-rekan muda ini justru dengan fungsinya legislatif ya. Fungsinya sebagai pengawas, sebagai wakil rakyat, tunjukkanlah kepada masyarakat. Ya. Jadi ini yang menjadikan satu barometer, termasuk tadi Kang Jajat bilang bahwa kita dukung, artinya dukung sepanjang memang kebijakan, keputusan wali kota itu, kepala daerah itu untuk membangun dan kepentingan masyarakat. Saya ingin mendorong teman-teman yang muda untuk lebih jeli dengan menyikapi ini, artinya ini peluang untuk berkiprah kepada masyarakat, tunjukkan bahwa kita bisa punya satu karya yang nyata. Gitu. Mas Kadir, konstelasi politik terutama di internal partai pengusung menurut Anda dari Golkar kemudian dari P3 dari Demokrat, apakah ini ada misalnya terjadi ada dusta di antara kita gitu dengan kondisi demikian? Saya kira bisa ada ya, karena tidak ada kursi yang gratis begitu dan tidak ada makan siang gratis. Jadi semuanya ada. Cuman tadi melanjutkan disampaikan oleh Kang Dhani, yang betul memang
kita harus tetap optimis bahwa ada sesuatu yang kita raih di masa depan. Nah, konteks wali kota menurut saya kira sudah selesai karena di undang-undangnya kan batasnya tanggal 15 kemarin kalau Betul, tidak salah. ya. Jadi Udah selesai lah ya. udah selesai saya kira. Justru menabrak undang-undang kalau dipaksakan begitu. Sekarang selesai, nasi sudah dibubur, bagaimana buburnya bisa manis dan bisa dinikmati begitu. Nah, tadi betul, saya sepakat bahwa sekarang ini peluang bagi generasi muda untuk muncul. Saya tidak melihat sekedar Pak Ajis nanti mau nyalon lagi atau siapapun lah. Saya melihatnya lebih jauh lagi. Ketika kemudian nanti para calon wali kota itu begini-begini saja, kita pengen ada yang refresh, ada yang baru begitu. Wajah baru. Wajah baru. Wajah baru. Mau apa kemudian dipilih masyarakat atau tidak, ini bukan soal. Yang penting itu adalah bagaimana generasi muda muncul dengan ide Tokoh barunya. muda lah ya. Ya, tokoh-tokoh muda yang tidak terkena dengan virus masa lalu dan tanda kutip begitu. Sehingga kemudian kompetensi di kota menurut saya itu kompetensi bukan sekedar kompetensi politik tapi kompetensi kepemimpinan. Ada transformasi dan meningkatkan kepemilikan kota gitu. Sehingga kemudian Cirebon betul-betul menjadi kota bukan sekedar sarang bagi politisi yang hanya mengejar kedudukan gitu. Tapi betul-betul menjadi kompetensi kepemimpinan. Menurut Anda bukan hanya sebagai sarang penumpang gelap gitu. Iya, bukan sekedar untuk mengejar sensasi satu saat gitu. Tapi betul menjadi pemimpin sehingga kemudian kita idola ke mereka. Apapun partainya, mau partai A, partai B, kita nggak melihat itu. Tapi tokoh yang betul-betul patut diikuti kebijakannya, diteladani, didengar suaranya, kebijakan diiyakan oleh kita semua. Saya kira masyarakat sekarang masyarakat modern, masyarakat maju, tidak melihat dia dari bendera apa gitu. Mudah-mudahan pemilih rasional juga nantinya ya. Ada lagi nih SMS yang masuk dari pemirsa nih. Selamat pagi Cirebon. Persoalan wakil wali kota tidak akan pernah habis ya, karena anggap saja ini sudah selesai ya persoalan wakil wali kota. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana taraf hidup masyarakat kota Cirebon sebagai kota wali, kemudian juga kota bisnis ini bisa terbangun dan kebijakannya itu pro rakyat. Dari pemirsa di Wahidin ya, Jalan Wahidin. Ada lagi SMS yang masuk. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, kalau kami tidak memperdulikan siapa wakilnya, orang tidak ada wakil, tidak ada wakil wali kota, ada wali kota, masyarakat tetap hidup seperti ini. Jadi yang penting nggak usah berbicara tentang siapa wakilnya. Yang penting kebijakan apapun rakyat bisa menikmati. Itu Bu. SMS dari Jalan Suratno, ini pemirsa di Jalan Suratno. Mas Dani, pendapat Anda setelah tidak adanya wakil wali kota nih Pak Ajis, menurut Anda partai-partai politik di kota Cirebon seperti apa gitu? Apakah mereka sedang kasak-kusuk mempersiapkan? Karena ini hitungannya sudah dua tahunan lagi ya. Dalam politik ini waktu yang sudah mepet. Pasti ada, mereka sudah mempersiapkan, sudah lembaga-lembaga survei yang tidak diketahui oleh masyarakat pun mereka sudah siapkan. Akhirnya nih misalnya Pak ini hasilnya demikian kalau Bapak maju. Menurut Anda seperti apa sih gitu? Iya, kalau bicara partai politik tentu mereka punya sangat kepentingan untuk 2018 ya. Saya yakin masing-masing partai politik sudah menyusun lah. Menyusun siapa yang akan manggung di 2018, persoalan nanti ada koalisi dan sebagainya itu nanti lah mereka akan berjalan dengan prosesnya secara alamiah dengan mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang pemilihan kepala daerah. Tentunya juga ini menjadikan satu kebutuhan mereka lah. Ya, makanya kecenderungan kami ya, saya untuk memberikan satu saran pendapat barangkali ini bahwa di saat inilah partai politik itu harus melahirkan kaderisasinya sendiri ya. Karena kalau bicara konteks secara meluas, Indonesia itu justru yang menjadi kader-kadernya yang justru mereka itu lahir, belajar sampai besar di partai politik justru di saat pertengahan akan jadinya pemilihan kepala daerah dan lain sebagainya justru dari partai, bukan dari partai politiknya, bukan ini kadernya. Ya ini yang menjadikan satu ketidakpuasan ya. Ya ini tergantung juga daripada menurut Anda berarti ini pengkaderan di internal gitu? Di internal memang harus pengkaderan di internal partai betul, politik. Ya. Contoh kecil lah banyak ya yang jadi kepala daerah itu justru bukan dari kader ya. Kenapa tidak dari kader? Makanya dari itu persoalan wakil wali kota sekarang bagaimana kader-kader yang potensi yang punya wawasannya muncul lah ya, berkiprah kepada masyarakat dengan tugas dan fungsinya ya sebagai wakil rakyat. Bahkan sebagai birokrat pun kalau tidak menutup kemungkinan bisa saja ya dengan kepriayian ya bisa menyelayankan satu birokrat yang memang
bisa diandalkan oleh masyarakat, kepopulerannya bisa saja itu muncul ya. Karena tidak untuk kemungkinan tidak hanya dari kader partai politik internal, bisa juga dari di luar kader ya, seperti birokrat yang memang diusung untuk menguatkan wali kota yang terpilih nanti. Oke, menurut Anda Mas Kadir, partai politik jelang misalnya kan ini sudah ditutup kotak Pandoranya lah ya. Kotak Pandora dalam tanda petik nih, wakil wali kota udah ditutup, kotak Pandora udah tidak bisa dibuka lagi karena undang-undang juga demikian kan. Partai politik menurut Anda jelang 2018 di Kota Cirebon, analisa Anda? Oh ya jelas dong, tidak ada partai politik yang diam. Kita lihat aja diam, tapi mereka tentu punya strategi tentu untuk bagaimana bermain di 2018 begitu. Nah, apa namanya? Ketika kemudian sekarang kita melihat seakan-akan partai politik mati, tentu itu kritik positif bagi partai politik. Betul kata Kang Dani tadi bahwa memang kritik kita sekarang ini adalah krisis kaderisasi di partai politik begitu. Sehingga kemudian dalam kontestasi politik, pilkada misalnya, kita selalu bertanya, loh kok partai politik yang merupakan mesin untuk mengkader para pemimpin sesuai dengan fungsi dan perannya sesuai undang-undang justru gagal gitu. Walaupun kita tidak menafikan adanya proses kaderisasi kepemimpinan secara kultural di lembaga sosial non parpol begitu. Cuman kan parpol ini kan diberi anggaran begitu. Dan punya fungsi secara undang-undang, ada beberapa undang-undang yang justru menjelaskan itu. Nah, tapi tentu bukan berarti menutup kemungkinan bahwa parpol juga bisa memanfaatkan potensi anak bangsa yang mumpuni, yang negarawan gitu, yang appreciated terhadap kebijakan pemerintahan, yang welcome ke kepentingan publik. Saya kira tidak apa-apa. Apalagi masa sekarang semakin maju, rasional gitu. Siapapun orangnya asal dia mumpuni, saya kira. Makanya sekarang kita sini aja sekarang. Bagaimana partai politik bisa memancing tokoh-tokoh itu, masukkan dalam partai politik agar tidak ada kecemburuan sosial di internal partai politik yang sudah dilelah-lelahan darah-darah di dalam, kemudian tidak menjadi apa-apa. Gitu. Tidak menjadi apa-apa. Ini saya kira sangat memalukan begitu, sangat tidak etis, kelelahan, keringat orang tidak ada harga apa-apa itu juga menjadi kesalahan. Mas Dani, selama ini Anda kan sebagai ketua generasi muda FKPPI Kota Cirebon, jelang 2018. Partai politik di Kota Cirebon, pengamatan Anda seperti apa? Apakah juga ada misalnya kasak-kusuk dari keinginan ada beberapa yang ingin dari unsur independen ingin maju karena memanfaatkan deparpolisasi mungkin, atau seperti apa Mas Dani? Sudahkah ada tarikan-tarikan gitu seperti tarikan politik maksudnya seperti itu Mas Dani? Ya memang dinamis sekali Kota Cirebon ini ya, banyak tokoh lah. Itu walaupun beliau ya banyak yang berbangun ya, panggung di politik. Saya rasa juga sudah banyak lah. Ya, kami pun di masyarakat juga bukan wacana, malahan justru ada satu keberanian beberapa tokoh ya, tidak akan saya sebutkan, sudah berkomunikasi, artinya ngobrol kosong, tapi sebetulnya ini menjadikan sinyal untuk bahwa mereka akan maju lewat independen. Kenapa tidak? Karena aturan mainnya sudah jelas boleh ya. Dan ini juga menjadikan satu motivasi untuk partai-partai politik. Ada yang sudah menghadap ke Anda? Ya, sudah ada lah. Sudah ada dari obrolan santai gitu. Obrolan santai ya ingin. Ya kalau memang siapa itu Mas Dani? Ya itu sih ada. Ada ya. Yang jelas ada. Artinya itu kan ada keinginan, niatan baik ya untuk membangun tadi disampaikan oleh saudara kita juga Mas Kadir bahwa inilah potensi-potensi yang ada, tidak lepas daripada anak bangsa siapapun ya. Kaderisasi ini siapa yang bisa memumpuni dan negarawan ya, bisa menjadikan satu figur untuk apa? Atau jangan-jangan Mas Dani sendiri? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Pokoknya kami di sini termasuk kayak di Jakarta kan, yang dengan Pak Agus itu kan birokrat ya. Ya kenapa tidak? Karena memang ini satu hal yang bisa dilakukan sepanjang memang norma-norma, aturan-aturannya bisa dijalankan. Itu satu kebutuhan yang memang harus dari sekarang ya. Kita tidak hanya bicara konteksnya bahwa partai politik yang berperan, namun masyarakat luas bisa berperan, yang punya kemampuan silahkan untuk berlomba-lomba membangun Kota Cirebon. Oke, dan sayang sekali waktunya juga Mas Dani dan Mas Kadir. Waktu kita terbatas nih di Selamat Pagi Cirebon, nanti kita bisa dilanjut di lain waktu dan lain kesempatan. Mas Kadir dulu di closing statement, silakan apa yang Anda sampaikan untuk pemirsa di rumah. Sederhana saja untuk partai politik ya, fokuslah untuk realisasi agar ke depan ketika ada pencalonan segala macam tidak kekurangan begitu. Yang kedua bagi masyarakat secara umum, terutama lembaga-lembaga organisasi sosial, saya kira ini momentum untuk muncul di ruang publik dalam konteks dinamika politik Kota Cirebon, termasuk nanti di Pilwalkot 2018 gitu. Sudah saatnya semua potensi baik, posisi positif Kota Cirebon ini muncul agar masyarakat
semakin semangat menikmati sebagai warga Cirebon yang menghargai potensi anak bangsa tanpa mencaci maki kelemahan-kelemahan, tapi selalu mengapresiasi, memberikan kritik yang santun, sehingga kemudian ada proses pendidikan politik kepada publik yang lebih baik ke depan. Mas Dani, di closing statement silakan. Paling saya hanya menyampaikan satu kata-kata yang mungkin yang mudah-mudahan kita bisa cerna sama-sama. Artinya jangan siapa yang salah, namun kesalahan ini apa. Jadi artinya kita mencari obatnya. Obatnya bagaimana ke depan 2018 semua potensi yang ada itu menjadikan satu kekuatan magnet untuk membangun kota Cirebon dengan pilihan yang tepat ya. Artinya tepat di sini bisa memumpunin dan bisa menjadikan satu orang berjiwa lapang dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh pemimpin muda mudah-mudahan terakomodir dalam kerangka bagaimana kota Cirebon menjadikan kota yang lebih maju. Oke. Mas Dani, Mas Kadir terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon padahal di kontak mendadak ya karena beberapa perwakilan dari partai pengusung ya untuk Pak Ano Ajis ketika itu sampai batas waktu yang ditentukan tidak bisa ataupun tidak ada kabar gitu seperti apa. Dan pemirsa mohon maaf tidak semua SMS yang masuk di pagi ini bisa saya bacakan semua. Banyak sekali SMS yang masuk dan bagi Anda yang sudah memberikan interaktif bergabung di Selamat Pagi Cirebon, saya juga aturkan terima kasih. Itulah Selamat Pagi Cirebon edisi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.